Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Nijun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor atau proses berakhirnya masa Orde Baru hingga kemunculan masa reformasi. Masa Orde Baru merupakan tatanan kekuasaan yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era tersebut berlangsung selama 32 tahun, menggantikan masa Orde Lama. Pada era Orde Baru, segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemajuan, seperti inflasi yang menurun dan mata uang nasional yang semakin stabil. Secara ekonomi, masa Orde Baru terbilang maju, namun kekuasaan yang dijalankan penuh otoriter. Karena tidak puas dengan kepemimpinan Soeharto dan kroni-kroninya, sehingga masyarakat itu bersatu dan menggulingkan kekuasaan yang ada, dan muncullah reformasi. Selanjutnya, perubahan masyarakat yang terjadi pada masa Orde Baru. Orde Baru dengan kepemimpinan Soeharto sebagai presiden, awalnya masa ini menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Namun, pemerintahan tersebut dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal dari Orde Baru. Selama 32 tahun memimpin, ternyata Presiden Soeharto justru mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja. Sebab terjadinya perubahan masyarakat pada masa Orde Baru karena masyarakat mulai merasa kesulitan mendapat kebutuhan pokok. Masyarakat merasa harga kebutuhan pokok sudah mulai tinggi, seperti beras, terigu, gula, dan lain-lain. Selain itu, situasi politik di Indonesia semakin tidak menentu dan juga tidak terkendali. Akibatnya, masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru. Masyarakat menuju reformasi. Gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Ketidakadilan terjadi di berbagai bidang seperti politik, hukum, dan juga ekonomi. Terdapat beberapa sebab dan juga akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru hingga masa reformasi. Yang pertama, pembangunan yang tidak merata. Pada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa saja dan tidak memerhatikan wilayah-wilayah yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah di luar Jawa tetap merasakan kemiskinan. Padahal mereka juga turut menyumbang devisa bahkan lebih besar daripada Jawa. Lalu, faktor yang kedua, politik didominasi oleh Golkar. Di era Orde Baru, terjadi 6 kali pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Hal ini karena semua elemen pemerintahan atau pegawai negeri diharuskan untuk memilih Partai Golkar. Lalu yang ketiga, retaknya kekuasaan Orde Baru. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang dipicu nilai tukar bat terhadap dolar Amerika. Hal tersebut kemudian menular sehingga seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terkena dampaknya. Setelah itu, pemerintahan Orde Baru mulai retak. Hal ini disebabkan dari penerapan sistem sentralistik dan juga militeristik, di mana pemerintah mengabaikan kemampuan unsur masyarakat dan bangsa. Hal tersebut membuat perilaku yang tidak wajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga masyarakat. Sementara hubungan bertumpu pada presiden dan menimbulkan penilaian bahwa presiden merupakan cerminan dari sistem itu sendiri. Jadi jika figur tunggal kekuasaan jatuh, maka sistem atau rezim tersebut juga jatuh. Sehingga terjadilah banyak kerusuhan yang terjadi untuk menuntut reformasi. Hingga ada mahasiswa yang tewas di dalam kerusuhan tersebut. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9:05 pagi di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI. Reformasi merupakan suatu perubahan dengan kehidupan baru dan secara hukum
menuju ke arah yang lebih baik. Pola kehidupan masyarakat ikut berubah seiring berubahnya pola pemerintah dari Orde Baru ke reformasi. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang. Ada di bidang politik, bidang ekonomi, dan juga bidang sosial budaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.